Kita tunggu jawabannya. Lanjut yang lain. Ya, Bang Handi, maaf minta ininya ke Bang Juma. Bang Juma, apa kabar? Baik. Saya Teneng dari Sukabumi. Salam semuanya. Semuanya sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Bang Juma, maaf minta edukasinya sedikit aja. Begini, ketika kendala saya berdakwah di jalan, di lapangan, ada dua orang oten bertanya ke saya begini, kenapa umat Islam tidak boleh makan babi? Saya kan AUU ya nggak tahu yang namanya PL sama PB. Tolong edukasinya Bang Juma, saya tulis. Iya, kalau umat Islam kenapa nggak makan babi? Karena dilarang. Al-Quran melarang kita jangan engkau makan babi, makan bangkai dan seterusnya. Dan Yesaya 66 nomor 16-17, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Kami umat Islam takut dibakar. Itu aja, sederhana. Balik tanya, kenapa kalian makan babi? Sedangkan kitab yang Anda genggam melarangnya untuk memakan babi, bahkan mengancam orang-orang yang makan babi dengan dibakar api sampai mati. Yesaya 66 nomor 16 nomor 17. Siap Bang Juma. Terus saya kan tanya balik ya ke mereka. Kan kalau udah kayak gitu, saya nggak bisa. Kalau Qurannya saya keluarkan, tapi untuk Bible-nya saya nggak tahu gitu loh Bang Juma. Kalau Adam makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk karena kenikmatan surga, dan dia keluar dari surga, lalu bagaimana orang yang makan kemudian apa yang diharamkan, yang sudah ada di dunia disebut sebagai kenikmatan dunia, bisa merasakan kenikmatan surga? Berarti betul kenikmatan yang mereka rasakan hanya sebatas dunia. Nanti setelah hidup berikutnya, ya tidak lagi. Alias mereka bukan lagi di surga. Iya. Terus mereka menanyakan katanya kenapa umat Islam beribadah seolah-olah mereka masuk ke surga untuk dicap tidak seperti Yesus sebagai juru selamat. Aduh saya betul-betul AUU nggak tahu Biblenya Bang Juma. Tolong edukasinya. Terkait dengan babi tadi? Atau apa lagi? Iya, itu pertanyaan kedua yang mereka tanyakan ke saya. Apa itu? Yesus juru selamat, Yesus juru selamat ya. Menurut mereka. Kenapa umat muslim itu sholat, tapi intinya masuk ke surga itu insya Allah gitu loh Bang maksudnya. Nah gitu, iya betul. Nah kalau yang terkait itu, di dalam kitab mereka juga diterangkan 2 Yohanes 1 nomor 3 ya. Apa yang diterangkan di sana? 1 Yohanes 3 nomor 2 ya teman-teman. Di situ juga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum pasti seperti apa keadaan kita kelak. 1 Yohanes 3 nomor 2. Mereka juga belum pasti keadaan mereka. Dan tidak ada jaminan kepada Yesus, dari Yesus kepada mereka. Gak ada. Suruh mereka nunjukkan di mana jaminan Yesus kepada yang mempertuhankan dirinya. Tak ada satupun jaminan Yesus. Nah, sedangkan Yesus mereka sebut sebagai juru selamat. Nah, bukan juru Kristiani, tetapi juru shalom. Juru selamat. Islam artinya selamat. Berarti Yesus juru Islam. Ada yang tahu nggak apa artinya Islam? Selamat. Islam artinya selamat. Selamat. Yesus juru selamat, juru Islam. Juru Islam. Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Islam artinya selamat.
damai sejahtera, Sejahtera. juga, selamat juga. Berarti Allah sudah merancang Islam itu jauh sebelum baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan dinul Islam. Masya Sederhana toh? Allah, hatur nuhun. Terima kasih Bang Juma. Saya tulis ya. Sama-sama. Hatur nuhun Bang Handi. Semuanya. Saya di bawah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. lengkapi. Waalaikumsalam. Saya lengkapi 1 dikit Yohanes boleh, Bu? 3 nomor 2 belum tahu nasib mereka kelak seperti apa. Hai. Silakan. Nggak terkait mengenai soal babi tadi, Bang. Allah itu menciptakan makhluknya yang pertama. Kenapa sebut babi? Tunggu. Kenapa sebut babi terus lihat fotonya bom? Kenapa? Dendam kali kau rupanya. Mirip Bang. Oh, mirip. Adik kakak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu ya. Ada yang untuk dijadikan sebagai kawan seiman, saudara, itu adalah kita sebagai sesama umat muslim. Allah menciptakan makhluknya itu ada yang untuk dimusuhi, dilaknat. Siapa dia? Iblis laknatullah. Dan Allah menciptakan makhluk itu ada untuk dihindari. Apa itu? Babi. Jelas itu sebagai ujian daripada kita. Nah, orang-orang Kristen ini lucu ya. Orang berhenti makan garam karena takut tekanan darah tinggi. Ini takut tekanan darah tinggi. Berhenti makan yang manis karena takut gula. Tapi kenapa mereka tidak takut sama Allah ketika Allah memerintahkan jangan pernah makan babi? Dia tidak takut sama Allah. Tidak takut sama Tuhan. Itulah Kristen luar biasanya. Umat muslim itu paling takut sama Tuhan. Kristen mana ada yang takut? Dilawan semua, ditubruk semua, dilabrak semua sama mereka, ya. Dan untuk Edis ini ya, Edis kita tahulah kelasan Edis itu seperti apa. Dewa ulangilah perkataan Dewa yang dulu. Bang Juma dulu itu sempat yang namanya mau bikin film layar lebar Bang ya, layar lebar, di mana lebarnya itu dari Jakarta sampai Cirebon. Dan ini pemeran utamanya Edis Sidabutar. Tuh, saking baiknya Bang Juma menawarkan Edis sebagai pemeran utama. Padahal Dewa sempat protes sama Bang Juma. Bang Juma, kenapa harus Edis? Bukankah ada Mahadewa? Bukankah ada Bang Handi? Kenapa harus Edis? Karena Edis satu-satunya orang yang bisa memerankan film ini. Dewa tanya, apa nama judulnya? Apa nama judul filmnya Bang Juma? Nah, judul filmnya Ratapan Anak Monyet. Nah, itulah Edis ya. Lanjut Bang Juma. Izin Bang Dewa, ini cuma minta izin ini guru sending mau minta naik. Apa Bang Juma bersedia Bang Juma? Nggak usah guru jadi. Dia siapa? Islam, Kristen? Nggak jelas ya. Dia pengucat Bang Juma itu. Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang. Dia pengucat Oh ya Bang sudah, Juma. silakan dinaikkan. Silakan. Mau Bang Juma. Ya silakan, kalau Kristen berarti dia mau belajar sama Bang Juma. Silakan. Oke. Tapi ini pengucat loh Bang Juma nih. Tapi Biarin, namanya Kristen kan memang kayak gitu. Tuhannya aja mereka hujat kok. Iya. Tuhannya terkutuk, mati digantung di salib. Nah itu kan Tuhan mereka tuh. Mereka hujat sendiri Tuhannya kan ya. Tuhannya diumpamakan dengan domba. Itu Binatang Tuhannya dong. mereka. Binatang. Ayo Tuhannya silakan angkat digantung di bicara, salib. wahai penganut agama yang menghujat Tuhannya sendiri. Silakan. Permisi Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Inotea dari Sentul. Salam buat Iya. Bang Handi, Bang Dewa, teman aku Mbak Rosi. Mau tanya boleh nggak sebentar? Ini kita lagi mau Ini mau berdebat diskusi dengan dulu, saudara ya. guru sendeng. Guru Apa sendeng. Guru sedeng. Ada Ya, guru sendeng di itu sini, bentar kita mau dulu ya. diskusi. Ya oke boleh. Tunggu ya. Ya, Iya. Tunggu. silakan guru sedeng. Apa kabar? Salam Yang- kenal. Ya, iya. Yang bisa membaca dulu lah kalau bisa diskusi. Kalau Juma belum bisa membaca nanti dulu. Oke, baca apa ini? Ibrani kah? Yunani kah? Atau Al-Quran? Enggak, yang bisa membaca aja, membaca. Iya, ini saya tanya Anda loh. Ibrani kah? Yunani kah? Atau Arab? Itu membaca nama aja yuk nggak paham yang tertulis. Nah itu coba. Apa?
Membaca nama yang tertulis aja yuk nggak paham. Bagaimana mau membaca Oh, yang namanya lain? siapa? Di sini ada Bang Zuma, di sini ada Handis Lebes, ada Inul, ada Muhammad Miftah, ada Mahade, Yang ada Bang tertulis aja Fi, dulu baca. Masa nggak bisa membaca sih ya? Guru Sending. Oh, Guru Sending. Oh, Guru Sending. Ya, sorry. Masa saya harus Saya cari pikir guru tadi Guru baca? Sending. Ya, lanjut. Ya. Ya udah. Jadi kalau salah huruf, keliru Bang ya? Ya itu teknik dasar membaca dulu saya ajari Zumanya Oh kan iya. itu. Jadi kalau salah baca saja itu keliru, bagaimana kalau salah Tuhan ya kawan ya? Gimana dong? Uh, itu tergantung orangnya, bagaimana tafsirannya kan begitu. Oh, bukan tergantung orang ya Tuhan, bukan Tuhan yang bukan Tuhan. Jangan dipaksakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Begitu sebaliknya, jangan dipaksakan yang bukan Tuhan jadi Tuhan. Gak boleh kayak gitu dong. Memang Tuhan itu harus seperti apa? Ya Tuhan harus Tuhan, wajib Tuhan. Gak boleh bukan Iya, Tuhan. Seperti apa Tuhan itu? Tuhan itu sudah pasti bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Iya kan ya? Benar gak? Anak Maria itu Tuhan atau manusia? Nah itu dulu dong. Enggak, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bukan manusia. Oke? Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23 19. Kan gitu. Dalil. Ini dalilnya kok Kristen bagaimana sih? Tapi Jadi saya mau kasih kamu dalil apa? loh, dalil berdasarkan kitabmu dong. Bagaimana? Bagaimana saya mau mengajarkan Al-Quran? Nanti dibilang lagi Islamisasi. Anda kan Kristen, dia mengambil kitabnya Yahudi. Maka saya ngajarin Anda sesuai dengan kitab yang Anda tenteng. Yang adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Bilangan 23 nomor 19. Nah, Enggak, you nggak paham Al-Quran sehingga harus Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kan jelas. Gimana? Gimana nih ditanya Tuhan Loh. Anda beriman enggak kepada kitab yang saya sebutkan tadi? Kitab bilangan, beriman enggak? Saya bertanya, Tuhan yang menurut Alkitabmu itu seperti apa? Loh, kalau menurut Tuhan kitab saya, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, sama seperti Yeremia 10 nomor 6. Gimana dong? Ini? Gimana? Apanya gimana? Apanya yang gimana? Menurut Gimana yang kitabmu gimana? contoh kau bilang Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Pencipta alam semesta tidak serupa manusia. 2 Samuel 7 nomor 22. Allah tidak serupa dengan manusia. Sudah selesai. Sekarang menurut imanmu Tuhan itu kayak mana? Oke, sudah berarti berdasarkan Al-Quran laisa kamitslihi syai'un kan? Iya, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, sekarang Tuhanmu seperti apa? Sudah, dengar dulu, tenang. Sudah. Tuhanmu yang saya tanya. Tuhanmu itu seperti apa? Silakan. Oke, Tuhan saya itu seperti gambar dan rupa saya, karena saya adalah gambar dan rupa Tuhan itu. Di mana dituliskan bahwa pencipta alam semesta itu berbentuk manusia. Itu di mana? Baiklah, mari kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Artinya kalau manusia mengasihi, Tuhan juga Maha Pengasih. Itu dia. Berarti salah dalilnya 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia, tapi Tuhan dapat menyerupai manusia, kan? Iya. Gimana itu? Berarti salah dalilnya. Kan Tuhan mengatakan 2 Samuel 7:22. Akulah Allah yang maha tinggi, tidak sama seperti apapun, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Kok Anda mengatakan Tuhan Anda sama seperti manusia? Sudah dengar dulu. Sama seperti dewa-dewa agama lain dong. Kayak Krishna, Horus, Zeus, Hercules, Atis, sama manusia. Gimana dong? Bahkan Paulus itu dianggap Tuhan juga. Tuhan Hermes. Oke, saya dengar dulu Anda ngomong, saya dengar dulu. Iya. Jadi gini, saudara guru, nggak layak disebut guru kayaknya ini. Saudara Sending. Jadi gini, saudara Sending. Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan manusia. Tuhannya umat Islam tidak serupa manusia. Tuhannya Kristen bukan hanya serupa, tapi memang 100% manusia. Gimana itu? Kok Tuhanmu beda, bro? Kok bisa beda? Yahudi Tuhannya tidak serupa manusia. Islam Tuhannya tidak serupa manusia. Kristen Tuhannya manusia malah. Bukan cuma serupa, tapi manusia. Itu gimana itu, Bang?
Silakan. Oke, ketika Tuhan menjadi manusia, Anda bingung. Ketika Tuhan menyatakan diri dengan pohon dan seonggok pohon, Anda tidak bingung. Dan ketika Tuhan menyatakan diri dengan buku, Di mana dalilnya Tuhan menjadi? Di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Aduh, langsung kepanasan sih. Enggak. Dulu, bro. Saya bertanya, di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Di mana Ya, dalilnya? makanya dengar dulu. Oke, silakan. dengar. Silakan, Ya, silakan. Tutup mulutnya. Kuping itu kalau disatukan bentuk apa itu? Bentuk hati. Ya, silakan Anda jawab di mana dalilnya Tuhan berbentuk pohon. Oke, saya dengarkan ya. Ketika Kristen. dengar ya. Hmm. Aduh, bagaimana sih Islam yang satu ini? Silakan dalilnya, dalil. Saya butuh dalil. Oke, Al-Qasas ayat 30 kalau nggak salah. Ya, silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Saya nggak mau baca, saya hanya menyebutkan. Masa Anda nggak Gimana ini Kristen ini? Gimana Anda bawa dalil tapi Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan? Gimana dong? Kalau saya Lukas 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus itu manusia. Dalil. Yesus manusia. Matius 1, Maria melahirkan manusia. Oke, dalil. Berarti sembahanmu manusia. Nah, sekarang tolong tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan saya menjadi pohon itu di mana? Lawak-lawak. Sudah. Aduh, pelawak ini pelawak. Udah siap ngomong? Sudah siap? Ya, silakan. Oke, Tuhan menjadi pohon bahwa itu ada ya. Mana dalilnya? Oke, saya buka Al-Qasas. Silakan. Teman-teman, siapkan diri Anda untuk tertawa berjamaah. Dengar ya. Hmm. Ini apa ini? Saya indikan dulu deh. Saya Silakan. nggak mau membaca. Saya Silakan. tunjukkan aja deh. Saya butuh jawaban dari Anda karena teman-teman saya sudah mau tertawa. Tuhan yang Maha Suci jadi pohon itu dalilnya di mana? Ini apa? Coba diperbesar dulu. Coba baca. Biarkan dia besarkan teman-teman. Besarin. Kita tertawakan dia ya. Coba diperbesar dulu ya. Siap tertawa. Ya. Ini Tuhan berbicara ini, berarti Tuhan punya mulut dan berarti Tuhan manusia saat itu dulu. Yang saya minta Dengar dulu. Tuhan jadi pohon. Ditunjukkan ayatnya tapi Kalau di agama Anda, dengar dulu. dengar. Al-Qasas, Kalau di 30. agama Anda, kalau di agama Anda, dewa jadi manusia Yesus. Itu di agama Anda. Sekarang Allah jadi pohon, mana dalilnya? Ini dalilnya. Ya, Ini. silakan. Ya, Sudah, silakan. jangan dimikir dulu ya. Dengar Ya, ya. silakan. Ayat 30 surat Al-Qasas berbunyi, maka ketika dia atau Musa sampai di tempat api itu, dia diseru Aku jadi dari pohon. pinggir sebelah kanan Aku jadi pohon. di lembah dari sebatang pohon. Hah? Sebatang pohon ini. Kenapa sebatang pohon itu? Kenapa sebatang Di pohon sebidang itu? tanah yang diberkahi dan berkata. Iya, kenapa "Wahai sebatang Musa." pohon itu? Kenapa? Aduh, kira-kira inilah perkataan dari pohon itu. Wahai Musa. Oh, sungguh iya. Akulah Allah. Oke. Tuhan Oke, dari sudah seluruh gantian. alam. Sudah. Itulah dia pohonnya ini, sebatang pohon ini. Oke. Nah, sekarang kalau Anda diseru dari pasar, apakah misalnya nih orang tuamu menyeru kamu dari pasar, wahai Sendeng. Nah, ini orang tuamu ini, mamamu ini berseru memanggil kau dari pasar, manggil kau. Apakah mamamu pasar? Gimana ini sebatang pohon dan mengatakan. Ayo teman-teman tertawa yuk. Teman-teman tertawa yuk. Tertawa ayo. Sekencang-kencangnya tertawa. Di dalam surah Al-Qasas yang Anda baca, wahai penyembah anak Maria, di situ dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil iman bil baqa atihal mabarakah minas sajarah ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia kemudian diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Oke? Dia diseru dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Jadi saya memanggilmu dari sekolah. Dari sekolah saya memanggil Anda. Apakah saya adalah sekolah?
Dari pasar saya berseru kepada Anda. Apakah saya pasar? Dari hotel saya berseru kepada Anda yang ada di pinggir jalan. Apakah saya hotel? Hanya orang stupid dan penyembah zakar manusia yang salah memahami terjemahan Al-Quran. Tepuk tangan dong. Nabi Musa diseru dari balik pohon, dari sebatang pohon. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan." Subhanallah. Tidak patut manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali dengan 3 perkara, melalui perantaraan wahyu, melalui tabir, dan juga melalui malaikat. Yang terjadi kepada Nabi Musa melalui tabir. Apa tabirnya? Sebatang pohon. Sama ketika Bang Suma berbicara kepada Sedeng. Bang Suma tidak bicara langsung kepada Sedeng, melainkan melalui sebuah HP. Apakah HP itu adalah Bang Suma? Hanya orang stupid penyembah zakar anak orang yang mengatakan bahwa Bang Suma adalah HP. Belajar lagi, Dik. Hapus nama kata guru di namamu itu, Dik. Hapus, nggak layak. Udah kabur ya. Dia pasti dengar di bawah. Hapus, ya, kecuali Anda melanjutkan guru sendeng atau guru sedeng, nah itu baru. Atau guru gendeng bisa. Tapi kalau guru kayak tadi tidak layak. Mau diskusi dengan Bang Suma, sikat gigi dulu pakai rinso 1 kilo, baru daftar antri untuk diskusi baik. Oke, lanjut Bang Handi, silakan. Saya lanjutkan minum kopi dulu. Berarti dia nggak ngerti lah Isa kami seli Isewan itu artinya. Nggak ngerti dia, nggak paham dia. Dia juga tidak paham bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia. Manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan. Bang Handi kadang-kadang pintar ya. Terus berarti dia nggak pernah membaca juga Bible-nya sendiri Yohanes 5:37 ya? Ya. Gak bisa, gak pernah juga dia baca kali ya. Yohanes 7 nomor 28 sampai nomor 29. Engkau memang mengenal aku, tapi kamu tak mengenal dia. Aku dan Bapa adalah beda. Aku kamu kenal, Bapa tak kau kenal. Berarti aku bukanlah Bapa. Gini Bang Handi. Lebih besar daripada aku. Gini Bang Handi. Bang Handi memang mengenal Bang Suma, tetapi Bang Handi tidak mengenal istri Bang Suma. Apakah Bang Suma adalah istri Bang Suma? Bukan. Bang Handi mengenal saya, tapi Bang Handi tidak mengenal bapak saya. Berarti saya dan bapak saya beda. Karena Bang Handi mengenal Bang Suma, tapi Bang Handi tidak mengenal bapaknya Bang Suma. Berarti bapak saya beda dengan saya. Itu cara belajarnya. Yohanes 7 nomor 28 dan sampai 29, 27, 28, 29. Bukti kalau Yesus bukan Bapa. Bapak karena masing-masing hidup sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Izin Bang Suma, ini ada tamu barangkali dia mau belajar ini ya. Ya, selamat sore Santoso. Selamat sore Bang Santoso. Jadi, ntar dulu Bang. Jadi ini Kristen-Kristen kayak tadi ini sok tahu tentang Al-Quran terjemahan. Dia bebas menerjemahkan sendiri. Dia memasukkan ilmu bahlulnya sendiri gitu. Tapi ya kalau mereka berpendapat seperti itu, kalian tertawa apa menangis? Tertawa dong. Ayo tertawa rame-rame. Kasihan. Mbak Os ini Santoso yang itu kan, yang Katolik ya Mbak Os? Iya ini Bang Santoso Katolik. Iya, dia mau belajar ini tentang Islam. Bang Santoso. Bang Santoso. Yo, selamat sore. Iya, selamat sore Bang Santoso. Apa yang mau sinyal saya kurang bagus. Sudah bagus. Ya. Sudah bagus Bang, sudah bagus. Tiangnya rubuh itu, Bang Santoso. Tiangnya rubuh. Mau nanya dulu Bang Dewa. Bang Dewa bisa nggak kita ngajarin ikan berenang? Nah, sulit ya. Orang seperti guru jending itu
membaca Al-Quran cuma setengah, mengerti cuma separoh, ilmu nol, tapi berbicara double. Diajarin tidak mau, belajar sendiri ogah, dilurusin pengennya bengkok terus, selamanya ente bengkok. Jadi jangan salahkan Allah ketika ente nanti mati, dilemparkan sama Allah ke neraka jahanam. Kenapa? Bang Juma sudah memberitahukan kepada ente. Tugas kami hanya menyampaikan, ya. Tapi sebelumnya Dewa nyanyi dulu Bang, Dewa juga pengen nyanyi. Tadi Abang nyanyi, Dewa nyanyi. Aku dan Bapa adalah satu, tapi ketika Yesus naik ke langit, dia duduk bersebelahan dengan Bapa, tidak pernah menyatu. Tidak pernah menyatu. Tapi masing-masing. Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya, Nggak nyatu Bang, buktinya Bang. Duduk, katanya duduk bareng. Maka duduk. Gimana?